Yang terhormat Bapak Fatwana selaku pengampu mata pelajaran sejarah kelas 11. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 1 dan bab 2 materi kelas 11 sejarah. Bab 1 kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Masa kekuasaan VOC, perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia terdiri dari 4, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu Konstantinopel ke Turki Utsmani, pencarian rempah-rempah, semboyan gold glory dan gospel. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama ada Portugis bertujuan mencari rempah-rempah. Kapal Portugis yang berhasil mencapai Indonesia dipimpin oleh Francisco Serrao dan Antonio de Abreu. Spanyol, armada Spanyol mendarat di Maluku pada 1522 dipimpin oleh Sebastian de Elcano. Setelah tiba di Maluku, bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate yang didukung Portugis. Inggris, rombongan Inggris tiba di Maluku pada tahun 1577 di bawah pimpinan Francis Drake. Yang terakhir ada Belanda. Armada Belanda pertama kali tiba di Banten pada tahun 1596 masih di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Rombongan kedua Belanda yang dipimpin Jacob van Neck berhasil membangun hubungan dagang dengan Banten. Masa kekuasaan VOC. Tujuan pembentukan VOC membantu keuangan Belanda, menyaingi pedagang dari bangsa lain. Yang ketiga, menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur. Nah, hak oktroy VOC ada 4, yaitu hak mencetak uang, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Beberapa kebijakan VOC. Yang pertama ada Preanger Stelsel, kewajiban menanam kopi bagi rakyat Priangan. Yang kedua ada Verpligte Leverantie, kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi. Yang ketiga ada Kontingenten, kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Yang keempat, menebang tanaman rempah-rempah yang diproduksi secara berlebihan. Yang kelima, Hongi Tokten, pelayaran pantai untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Kemunduran VOC, penyebabnya itu korupsi, feodalisme, ketidakcakapan, terlilit utang. Perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Pada masa pemerintahan Herman William Dendels pada tahun 1808 sampai 1811, salah satu kebijakan fenomenal Dendels adalah membangun jalan raya pos atau The Groot Postweg yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan. Selain membangun jalan raya, Dendels membangun pelabuhan militer di ujung kulon, Merak dan Surabaya untuk memperkuat pertahanan. Oleh karena kebijakannya menjual tanah kepada swasta, pemerintah Belanda memberhentikan Dendels dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Masa pemerintahan Jan William Jenses pada tahun 1811, tugas memperbaiki Pulau Jawa yang ditinggalkan Dendels, memperkuat pertahanan Jawa untuk membendung serangan Inggris. Faktanya, tidak memiliki kecakapan sesuai yang diharapkan. Saat mendapat serangan Inggris, Jenses memilih mengungsi ke Semarang. Kapitulasi Tuntang ditandatangani pada 18 September 1811. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Nah, kapitulasi Tuntang ini terjadi pada masa pemerintahan Jan William Jenses. Masa pendudukan Inggris 1811 sampai 1816. Saat menduduki Indonesia, Raffles berusaha menghapus feodalisme dengan mengangkat pengusaha lokal sebagai pegawai pemerintah. Salah satu kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi adalah menerapkan sistem sewa tanah untuk menggantikan sistem penyerahan wajib. Warisan Raffles yang dapat ditemui pada masa kini adalah buku History of Java dan Kebun Raya Bogor yang dirintis oleh istri Raffles, Olivia Mariani. Masa penerapan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa dicetuskan oleh Johannes van den Bosch. Kebijakan tanam paksa mulai diberlakukan pada 1830 serta difokuskan pada peningkatan produksi tanaman yang laku di pasaran internasional seperti kopi, tembakau, tebu, teh, dan nila.
Bagi Belanda, pelaksanaan tanam paksa mendatangkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh Belanda sekitar 967 juta gulden bagi bangsa Indonesia. Tanam paksa menyengsarakan. Meskipun demikian, melalui tanam paksa bangsa Indonesia mengenal jenis komunitas baru yang laku di pasar internasional. Masa penerapan politik pintu terbuka atau sistem ekonomi liberal. Politik pintu terbuka dilatar belakangi penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa ditandai Undang-Undang Agraria atau Agraris Wage pada tahun 1870. Pelaksanaannya, para pemodal asing diberi kebebasan menanamkan modal di Indonesia, sementara itu pemerintah kolonial bertindak sebagai pengawas, pelindung, dan penyedia fasilitas bagi para penanam modal. Dalam perkembangan sistem ekonomi liberal tidak lebih baik dari sistem tanam paksa karena tidak dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Apa penyebab sistem ekonomi liberal gagal memberi kesejahteraan rakyat dan justru semakin menyengsarakan rakyat? Strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan hingga abad 20. Nah, pada bab 2, strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan hingga abad 20. Perlawanan terhadap Portugis dan VOC. Perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, Perang Tondano, Perlawanan Patimura, Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Kuputan, Perang Banjar, Aceh, Perang Batak. Nah, di perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC, perlawanan rakyat Aceh, Maluku, Mataram, Banten, Makassar, Riau, etnik Tionghoa. Perlawanan rakyat Aceh beragam kedudukan Portugis di Malaka mengganggu perkembangan Aceh. Strategi melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata, prajurit, dan meriam, mendatangkan bantuan persenjataan pasukan dan ahli perang dari Turki, melakukan kerjasama dengan kerajaan lain seperti Demak dan Kalikut. Aceh beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada 1629 masih pasukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Serangan ini sempat membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatan menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi serangan Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Perlawanan rakyat Maluku. Faktor penyebab upaya monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis. Portugis mencampur urusan dalam negeri kerajaan Ternate. Untuk mengatasi perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Heiron, Gubernur Portugis di Maluku Lopes de Mesquita mengajukan perundingan damai. Akan tetapi dalam perundingan tersebut Portugis membunuh Sultan Heiron. Peristiwa pembunuhan Sultan Heiron semakin menyulut kemarahan rakyat Ternate. Bahkan seluruh rakyat Maluku bersatu melawan Portugis. Diorama pembunuhan Sultan Heiron di Benteng Castella pada 28 Februari 1570. Akhir perang Sultan Babullah putra Sultan Heiron melanjutkan perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Benteng Sao Paulo dikebung selama 5 tahun. Akhirnya pada tahun 1575 Masehi Portugis berhasil diusir dari Ternate. Perlawanan rakyat Maluku. Faktor penyebab praktik monopoli perdagangan rempah-rempah campur tangan dalam proses penobatan Sultan Tidore. Pada tahun 1635 sampai 1646, VOC harus menghadapi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kakia dan Tulukabesi. Pada 1650 Masehi, rakyat Ternate di bawah pimpinan Kecili Said melakukan perlawanan terhadap VOC. Pada 1680 Sultan Nuku memimpin perlawanan rakyat Tidore. Perlawanan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Maluku. Perlawanan ini berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore. Perlawanan rakyat Mataram. Latar belakang kedudukan VOC di Batavia mengganggu perekonomian Mataram. VOC melakukan monopoli perdagangan. Pada tahun 1628, serang dipimpin oleh Temenggung Bahorikso sebagai panglima perang. Pada 22 Agustus 1628, pasukan Mataram berhasil mendarat di Marunda, saat ini sebelah timur Cilincing, Jakarta. Pasukan Mataram membendung sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Strategi ini sempat menyebabkan pasukan VOC kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit kolera. Serangan Mataram akhirnya menuai kekalahan karena pasukan Mataram kelelahan dan kalah persenjataan. Pada tahun 1629, Sultan Agung menyusun strategi dengan belajar dari kekalahan pertama. Dalam serangan ini, pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menerobos masuk Batavia.
Akan tetapi, kapal perang VOC berhasil membakar lumbung makanan pasukan Mataram di Cirebon dan Tegal. Serangan kedua juga gagal karena pasukan Mataram kekurangan bahan makanan. Perlawanan rakyat Banten. Latar belakang monopoli perdagangan VOC mengganggu aktivitas perdagangan Banten. Jalannya perlawanan untuk menghadapi VOC, Sultan Agung Tirtayasa melakukan pembangunan saluran irigasi dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dalam perkembangannya, Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia. VOC menghasut Sultan Haji dengan mengatakan bahwa Pangeran Arya Purbaya yang akan naik tahta menjadi Sultan Banten menggantikan Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Haji kemudian melakukan perjanjian dengan VOC untuk melancarkan naiknya menjadi Sultan Banten. Akhir perlawanan, Sultan Haji dengan bantuan VOC berhasil merebut takhta Banten. Pada 1683 Masehi, Sultan Agung Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia hingga wafat pada tahun 1692. Dalam perkembangannya, Banten hanya menjadi bayang-bayang VOC. Perlawanan rakyat Makassar. VOC berupaya menguasai Makassar untuk dijadikan pusat kegiatannya. Serangan VOC terhadap Makassar dimulai pada 1634. Rakyat Makassar berhasil memecahkan serangan VOC. Pada 1666, VOC mengarahkan armada yang besar untuk menaklukkan Makassar. Dalam serangan ini, VOC menjalin kerjasama dengan Arul Palaka. Pada akhirnya, 1667 Masehi, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang isi perjanjiannya yaitu VOC memperoleh hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Makassar. VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Wilayah kekuasaan kerajaan Kuatala di luar Makassar menjadi milik VOC. Arul Palaka diakui sebagai Raja Bone Makassar membayar seluruh kerugian perang. Selanjutnya perlawanan rakyat Riau. Latar belakangnya itu upaya VOC menancapkan hegemoni perdagangan di Riau. Strategi Sultan Siap berpura-pura berdamai dengan VOC. Siasat hadiah Sultan. Perundingan damai antara VOC dan Sultan Siap dilakukan di Loji Pulau Guntung. Dalam perundingan itu, Sultan Siap dipaksa tunduk kepada VOC. Sesuai rencana, Sultan Siap memberikan syarat kepada pasukan Siap yang sebenarnya telah mengepung Loji itu. Pasukan Siap segera menyerang pasukan VOC di Loji itu. Pasukan Siap membakar seluruh bangunan Loji. Akhir keberhasilan siasat hadiah Sultan belum mampu mengucur VOC dari Siap. Bahkan sepeninggal Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah, perlawanan kerajaan Siap mengalami kemunduran. Akhirnya pada tahun 1858 Masehi, Siap tunduk kepada VOC yang ditandai dengan penandatanganan Traktat Siap. Perlawanan etnis Tionghoa. VOC berencana memindahkan etnis Tionghoa di Batavia ke Sri Lanka. Peristiwanya itu pada tahun 9 Oktober 1740. Warga Tionghoa Batavia mengungsi menuju ke kota pantai-pantai utara Jawa seperti Patai, Rembang, dan Semarang. Para pengungsi membangun kekuatan bersama dengan warga Tionghoa di kota-kota tersebut. Perang Tondano. Latar belakang rakyat menentang kebijakan Belanda merekrut orang-orang Minahasa menjadi serdadu. Strategi Belanda membendung Sungai Tembira untuk membanjiri permukiman penduduk Minahasa. Jalannya perang berlangsung hingga bulan Agustus 1809. Rakyat Minahasa meraih kemenangan. Mengapa strategi Belanda membendung Sungai Tembira justru menjadi senjata makan tuan? Air sungai muluk mempersulit gerakan pasukan Belanda. Perlawanan Pattimura. Latar belakangnya memonopoli perdagangan rempah-rempah, menetapkan pajak tanah atau sistem land rent yang tinggi, dan memindahkan penduduk untuk dijadikan tenaga kerja ronda dan persoalan pelayaran hoi. Jalannya perlawanan pada 15 Mei 1817, rakyat Maluku membakar perahu Belanda. Pasukan Pattimura berhasil menduduki benteng Dorstede. Pada Oktober 1817 Masehi, Belanda mengerahkan pasukan untuk menangkap Pattimura. Belanda menawarkan hadiah 1 juta gulden kepada siapa saja yang mampu menangkap Pattimura dan 500 gulden bagi yang berhasil menangkap tokoh perlawanan lainnya. Pada November 1817, Belanda dapat menangkap Pattimura, Antoni Rebok, Thomas Patiwal, dan Raja Tiau. Pada 16 Desember 1817, Pattimura dihukum mati di tiang gantungan di Ambon. Perang Padri. Latar belakangnya itu terdiri dari Belanda campur konflik antara Comaret dan Kopendri. Belanda ingin menancapkan hegemoni di wilayah Sumatera Barat. Jalannya perang fase 1 pada tahun 1821 Masehi sampai 1825. Kemenangan berada di pihak Kompadri. Fase 2 1825 sampai 1830. Belanda menaruhkan perundingan damai kepada Kompadri.
Fase 3 1830 sampai 1838. Belanda menerapkan strategi benteng sel-sel pada 28 Oktober 1837. Imam Bonjol berhasil ditangkap di Belanda. Mengapa pada fase 2 Belanda menaruhkan perundingan damai kepada Kompadri? Belanda harus menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro. Latar belakang perang kehidupan rakyat yang semakin menderita akibat praktik eksploitasi Belanda. Pematukan tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegal Rejo tanpa izin. Jalannya perang pasukan Diponegoro menerapkan strategi perlawanan. Pangeran Diponegoro mendapat dukungan penuh dari rakyat dan para ulama. Akhir perang, Belanda menerapkan strategi benteng sel-sel. Akibatnya satu persatu daerah pertahanan Pangeran Diponegoro jatuh ke tangan Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap Jenderal de Kock saat berunding di Magelang. Perang Puputan. Latar belakang permintaan Belanda kepada kerajaan-kerajaan di Bali untuk menghapus hak tawan karang, mengakui kekuasaan Belanda, dan memberi perlindungan kepada para pedagang Belanda. Jalannya perang, yaitu rakyat Bali di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jalanti mengubarkan semangat perang Puputan. Apa yang dimaksud semangat perang Puputan? Perang hingga titik darah penghabisan untuk mempertahankan tanah Bali. Belanda mengerahkan ekspedisi militer menghadapi rakyat Bali. Akhir perang, peperangan dimenangkan Belanda setelah berhasil merebut benteng Jagaraga. Perang Banjar. Pangeran Antasari salah satu tokoh penting dalam perang Banjar. Belanda ikut campur dalam pemerintahan Kesultanan Banjar dengan mengangkat Pangeran Tamjidillan sebagai Sultan Banjar. Pasukan Banjar mengemarkan semangat perang fisabilillah. Belanda menghembuskan Kesultanan Banjar pada 1860. Mengapa rakyat Banjar tidak setuju dengan pengangkatan Pangeran Tamjidillan sebagai Sultan Banjar? Karena ibu Pangeran Tamjidillan bukan keturunan bangsawan Kesultanan Banjar. Ini ada perang Aceh. Latar belakang Belanda membatalkan Tertutup London. Belanda berambisi menguasai Aceh. Jalannya perlawanan pada fase 1 1873 sampai 1884. Pasukan Aceh berhasil membunuh Jenderal Kohler. Pada fase 2 1884 sampai 1896 Belanda mengutus Nopurguronje. Pada fase 3 1896 sampai 1904 Belanda berhasil melakukan perlawanan rakyat Aceh. Perang Batak, Sisingamangaraja berabad Sisingamangaraja 12. Latar belakang, Belanda berniat menguasai Tapanuli. Kekhawatiran rusaknya tatanan tradisional masyarakat Tapanuli. Jalannya perang Sisingamangaraja 12 dan pasukannya menerapkan strategi perang gerilya. Belanda mendatangkan bantuan pasukan dari berbagai daerah. Akhir perang, Belanda melakukan penyisiran di Tapanuli. Pada 17 Juni 1907 di Sisingamangaraja 12 wafat dalam pertempuran. Nah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.